Selamat datang di The Golden Cross Playlist. Sebelum memulai, teman-teman bisa pastikan bahwa sudah follow The Golden Cross di Stockbit dan sudah join The Golden Cross di Telegram. Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-34. Namun bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Sekali lagi, subscribe itu gratis, jadi jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Kita masuk saham pertama yang akan kita ulas di review saham kali ini adalah saham CTRA. Saham CTRA ditutup di 6.30 di mana PBL-nya di 6.15. Saham CTRA ini masih sangat bagus ketika dia mampu bertahan di atas 615. Jadi teman-teman yang ingin koleksi saham ini boleh beli dengan range buy 615 sampai dengan 645. Itu teman-teman boleh beli dengan target kenaikan menuju ke PBH-nya di 810. Tetapi teman-teman pastikan bahwa ketika CTRA 11, maka teman-teman boleh cut loss. Nah, teman-teman bisa gunakan SL1, SL2 ya untuk gunakan sebagai batasan dari cut loss-nya. Tetapi bagi teman-teman yang ingin memastikan bahwa CTRA ini sudah benar-benar akan bertahan di PBL dan kembali rebound dan berada di jalur uptrend-nya, maka boleh beli saat dia break dulu di golden cross-nya, di golden line-nya di harga 645. Jadi kalau teman-teman yang mau ambil resiko buy on super strong ya, itu di PBL-nya 615 boleh beli di sekitaran situ. Tapi kalau yang mau buy on breakout golden line-nya ya teman-teman boleh tunggu saja saat dia break di 645. Jadi kalau mau beli saat break ya potensial profitnya pasti lebih kecil. Tetapi teman-teman bisa pastikan itu bahwa benar-benar dia pasti bisa naik gitu. Tapi kalau teman-teman beli di 615 sampai 645, kemungkinan besar naik itu tidak tahu ya, 50-50 gitu, bisa naik bisa turun. Tetapi potensial profit yang teman-teman dapatkan jauh lebih tinggi ketika dia berhasil naik. Jadi teman-teman bisa punya preferensi tersendiri. Boleh masuk di 615 sampai 645 atau tunggu dulu dia break di 645. Tapi sama saja semuanya teman-teman harus ingat bahwa ketika turun di bawah 615 teman-teman harus cut loss. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Wika. Saham Wika hari ini tutup di 1230 ya, di mana PBL-nya di 1150, tidak terlalu jauh. Kemudian ada white line-nya di 1210, ada gold line-nya di 1260. Jadi untuk Wika teman-teman boleh beli ya selama dia masih berada di range 1210 sampai 1260 dengan target kenaikan menuju PBH-nya di 1465. Teman-teman bisa gunakan 1150 sebagai batasan stop loss, atau kalau yang mau lebih risknya tidak mau terlalu jauh ya boleh saja cut loss jika dia turun di bawah 1210 langsung cut loss. Tapi saran saya lebih bagus kalau teman-teman tunggu saja cut loss kurang lebih di bawah 1150 karena itu adalah PBL yang tidak mungkin mudah untuk ditembus, sehingga teman-teman bisa gunakan 1 tick 2 tick di bawah 1150 sebagai batasan stop loss. Berikutnya akan kita ulas adalah saham WG. Saham WG ditutup di harga 195, di mana 193 adalah white line-nya dan di 202 adalah gold line-nya. Hemat saya 193 ke 195 itu cuma 2 poin, sehingga risknya cukup pendek, tetapi potensial profitnya masih tinggi ya, dari 195 ke 202. Hemat saya teman-teman boleh beli selama dia masih berada di atas 193. Boleh cut loss di bawah 193 atau mau tunggu saja cut loss di 186, boleh juga batasi cut loss di situ, tapi teman-teman harus hitung dulu risk and rewardnya. Tapi kalau saran saya 192, 191 langsung cut loss aja dulu. Target kenaikan menuju ke 202 dan target akhir menuju ke 226.
Nah, bagi teman-teman yang mau memastikan bahwa VG ini lebih aman lagi, ya boleh tunggu saja kalau dia break dulu di 202. Tetapi kalau saya akan beli dengan range buy 193 sampai 195 untuk saham WG, dan saya langsung cut loss kurang lebih di harga 191. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri risk and rewardnya seperti apa. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Pakuwon. Saham Pakuwon ditutup di harga 424 ya, di mana PBL-nya di 414, 10 poin lagi, tetapi di 418 ada white line. Namun gold line-nya di 444 itu tinggi sekali, ada 20 poin. Nah, hemat saya teman-teman, boleh beli Pakuwon ini dari range 414 sampai 424 ya, itu range panjang sekali, cukup lebar, 10 poin. Teman-teman boleh beli saja di area tersebut, apalagi kalau misalkan dia kuat bertahan di atas 418, itu teman-teman bisa ambil saja di range sekitaran situ. Dengan target kenaikan menuju 444, hemat saya 10 poin risk, 20 poin reward, ini menarik. Jadi sehingga untuk Pakuwon rekomendasi boleh buy. Asalkan ingat ketika dia turun di bawah 414 langsung cut loss. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham BBNI. Saham BBNI ditutup di harga 4.580, di mana di harga 4.550 ada gold lainnya, dan di 4.617 adalah grey lainnya. Nah teman-teman, selama dia masih berada di atas 4.550, saham BBNI masih aman. Apalagi kalau dia berhasil tembus 4.617, maka BBNI masih terus akan berjuang untuk melanjutkan kenaikan menuju ke harga 5.089 dan menuju target akhir ke PBH-nya di 5.150. Bagi teman-teman yang ingin membeli, pastikan bahwa dia masih terus berada di atas 4.550. Jadi kalau teman-teman mau beli dengan range buy 4.550 sampai 4.580, silakan beli. Asalkan ketika dia turun di bawah 4.550, teman-teman langsung cut loss, langsung stop loss. Dan boleh tunggu lagi di sekitaran area PBL-nya di 3940. Tetapi bagi teman-teman yang ingin mau lebih aman, memastikan bahwa BBNI sudah tidak downtrend lagi, mulai menuju ke uptrend, maka boleh tunggu saja kalau dia break di 4617, yang mana itu adalah grey line-nya. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham BMRI. Saham BMRI ditutup di harga 5.000 ya, dimana turun di bawah gold lainnya di 5.200, sehingga dia akan terus menguji white line-nya di 4690. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham BMRI, saya rekomendasikan wait and see terlebih dahulu. Ya, tunggu saja ketika dia dekat di 4690, yang mana itu adalah area white line-nya. Tetapi misalkan besok BMRI bisa naik dan berhasil menembus di 5200, yang mana itu adalah gold line-nya, teman-teman boleh beli saat dia break dulu di 5200. Tetapi selama dia belum break 5200, maka BMRI wait and see terlebih dahulu, tunggu saja di kisaran white line-nya di 4690 sampai 4700. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Bull. Saham Bull hari ini ditutup di 322, naik 7,33%, di mana dia telah menembus gold line-nya, dan sekarang dia juga telah tembus jauh dari PBH-nya 256, dan juga dia telah menembus 40 hari rata-rata tertinggi di 308, sehingga Bull masih akan terus melanjutkan kenaikan dengan kenaikan terdekatnya di 324, yang mana itu adalah grey line-nya. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham Bull, teman-teman bisa pastikan bahwa tunggu dia break dulu 324, atau teman-teman boleh tunggu saja di sekitaran area gold line-nya di 300. Jadi ketika dia gagal tembus 324, maka dia berpeluang untuk kembali turun, dan dia akan menguji beberapa trend line-nya di harga 313 dan 302. Nah, ketika dia bisa bertahan di 313,
maka dia masih punya peluang untuk rebound kembali. Tetapi kalau dia gagal, maka dia berpeluang untuk turun terus menuju ke harganya di area gold line di 300. Sehingga untuk bull boleh beli asal dia break dulu 324 dan langsung cut loss. Misalnya dia false break, teman-teman bisa cut loss 1-2 tick di bawah 324. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham PTPP. Saham PTPP ditutup naik ya di harga 890 dan sudah berhasil tembus dari gold line-nya di 845 dan dia akan menguji gray line-nya di 898 dengan target kenaikan terakhir menuju ke PBH-nya di 995. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, pastikan dulu dia break di gray line akhirnya di harga 898 atau kalau di chart di order booknya itu di harga 900. Jadi teman-teman punya 95 poin lagi menuju ke PBH-nya. Dengan teman-teman bisa gunakan satu tick di bawah 898 itu sebagai batasan stop loss. Tetapi misalkan dia belum berhasil tembus dari 898 tersebut, maka teman-teman boleh tunggu di sekitaran area gold line-nya yaitu di harga 845 untuk melakukan pembelian. Saham berikutnya yang akan kita ulas adalah saham Raja. Saham Raja ditutup di harga 109, di mana 106 adalah white line-nya. 105 ada juga gray line. Jadi dia punya white line sama gray line yang mepet. Tetapi ada PBH di 117. Itu cukup jauh. Ada kurang lebih 8 poin. Namun risknya cuman ada 3-4 poin. Sehingga hemat saya dengan risiko yang lebih rendah tetapi target profit yang lebih tinggi, maka saya masih boleh rekomendasikan untuk beli Raja. Tetapi ingat, ketika dia gagal bertahan di 106, teman-teman boleh cut loss 1-2 tick di bawah harga tersebut. Jadi boleh cut loss di 104 untuk saham Raja. Tetapi kalau dia kuat bertahan di 106, maka dia punya peluang untuk rebound menuju ke PBH-nya di 117. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham LSIP. Saham LSIP ditutup di harga 825, di mana tepat pada white line-nya, di mana di atas juga itu ada gold line di harga 860. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham LSIP, pastikan dulu bahwa dia kuat bertahan di 825 ya. Kalau dia masih kuat bertahan di 825, dia punya harapan untuk kembali naik menuju ke 860. Tetapi kalau gagal, dia tidak kuat, maka teman-teman boleh tunggu saja di sekitaran area 796, yang mana itu adalah area gray line-nya untuk teman-teman lakukan pembelian. Ya teman-teman, untuk LSIP wait and see terlebih dahulu tuh. Kalau misalnya besok dia naik di 830, 835, boleh ambil dan langsung gunakan 1-2 tick di bawah 825 sebagai batasan stop loss. Tetapi kalau misalkan dia besok open dan turun di bawah 825, teman-teman wait and see terlebih dahulu. Boleh tunggu di 796, atau misalkan dia setelah turun di 820, 815, tiba-tiba dia rebound lagi tembus 825, boleh beli lagi tuh. Jadi ada dua opsi. Jadi tidak harus kaku bahwa teman-teman tunggu di 796 ketika dia gagal bertahan. Jadi ketika dia turun, maka yang tadinya support kan jadi resistance. Nah, teman-teman harus ingat lagi, kalau dia naik kembali berarti dia break lagi dong. Nah, teman-teman bisa gunakan momentum itu sebagai titik untuk entry kembali. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Telkom. Saham Telkom ditutup di harga 3190, di mana itu di bawah gold line-nya di 3220. Hemat saya saham Telkom ini harus kuat bertahan di atas 3120 ya, di mana itu ada white line di situ. Nah, bagi teman-teman yang ingin
memanfaatkan capital gain sekaligus dividen ini memang cukup berat ya. Karena teman-teman kalau yang mau dapat dividen ya harusnya beli dari jauh-jauh hari, bisa 2-3 bulan sebelumnya atau lebih lama dari situ. Tapi kalau teman-teman sudah beli dekat-dekat dengan tanggal saat pengumuman harga dividen, itu harga sudah naik cukup tinggi gitu. Dividen 4%, harga sudah naik 8% gitu. Jadi pasti teman-teman harus milih salah satu gitu, mau dividen atau mau capital gain. Nah, di saham Telkom saat ini selama dia masih berada 3120, maka saham Telkom masih aman. Nah, bagi teman-teman yang mau beli Telkom, saya sarankan wait and see terlebih dahulu. Tunggu saja saat ex-date, baru teman-teman lakukan keputusan untuk buy. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham MNCN. MNCN ditutup di harga 945, di mana tepat di garis kuningnya, dan di satu tik di bawah itu adalah white line-nya. Kemudian di 910 itu adalah PBL-nya. Hemat saya dengan risk yang sedikit ya, 910 sampai 945, tapi kita punya target kenaikan sampai 1065, sehingga bagi saya MNCN layak beli dengan catatan bahwa cut loss jika dia turun di bawah 910. Tetapi bagi teman-teman yang memastikan bahwa tidak mau lama-lama sideways dengan sebuah saham, saya selalu sarankan bahwa beli saat dia break dulu di harga 970 nih. Karena ketika dia break 970, maka dia ada peluang untuk melanjutkan tren kenaikan gitu. Jadi tapi kalau dia misalnya false break, ya langsung cut loss, berarti dia masih sideways, belum kuat. Nah, ada beberapa orang lebih senang buy on strong support. Tetapi teman-teman harus ingat, saat beli di buy on strong support itu ada fase yang namanya sideways dulu sebelum dia naik. Jadi ada yang suka menunggu lama, silakan, itu hak-hak setiap orang ya. Jauh lebih bagus memang kalau beli saat buy on strong support sehingga profitnya tuh lebar sekali. Tetapi kalau saya pribadi, saya lebih senang buy on break sehingga perputaran uang saya itu terus terjadi setiap hari. Tidak harus menunggu sampai berhari-hari baru naik satu saham. Karena cash flow itu penting di dalam sebuah trading. Berikutnya yang akan kita ulas adalah saham Demas. Saham Demas ini tutup di harga 179, di mana harga ini berada di kurang lebih di tengah-tengah ya. Jarak ke PBH-nya juga masih jauh, ke PBL-nya juga cukup jauh. Tetapi dia punya bantuan white line di 170, dan dia ada gray line di 180 dan gold line di 182. Itu jauh lebih dekat. Sehingga hemat saya, Demas wait and see terlebih dahulu, boleh beli saat dia break dulu di 180 minimal, atau mau jauh lebih aman kalau dia break di golden cross-nya di 182 dengan target kenaikan menuju ke 194. Jadi kalau saya kasih range buy, teman-teman boleh buy di 180 sampai 182. Itu teman-teman boleh jadikan area buy dan langsung gunakan angka 12 tik di bawah 180 sebagai batasan stop loss. Berikutnya akan kita ulas adalah saham dari PT Mayora, MYOR. Saham MYOR ini bergerak sideways sudah beberapa hari. Dia tertahan di 2260, di 2270 ada gold line, di 2220 ada white line. Hemat saya 2220 sampai 2270 teman-teman bisa gunakan sebagai range buy. Yang mau koleksi terus selama dia masih sideways di angka tersebut, maka saham MYOR masih sangat aman. Tapi kalau yang mau trading, setiap hari mau trading terjadi perputaran cash flow, ya tunggu saja dia break di 2270 dulu. Baru teman-teman boleh beli dengan target kenaikan menuju ke 2370. Dan teman-teman ingat, langsung cut loss jika dia turun di bawah 2220 ya. Baik itu kamu mau trading atau yang sedang kumpul.
Jadi saat dia sideways, teman-teman yang swing trading mau kumpul, tapi ketika dia jebol di 220 langsung cut loss saja. Berikutnya ada saham INDF. Saham INDF ditutup di harga 6675, di mana naik cukup tinggi ya, 4,7% kemarin, dan dia telah berhasil menembus PBH-nya di 6575. Nah, teman-teman bisa gunakan 6575 sebagai batasan support kuatnya, sehingga kalau dia turun di bawah itu teman-teman boleh cut loss. Target berikutnya INDF ini akan menuju ke 40 hari rata-rata tertinggi, yaitu di harga 6.800. Nah, bagi teman-teman yang belum punya barang, gunakan 6575 sampai 6675 sebagai area range buy dengan TP di 6.800 dan SL di bawah 5575. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham ICBP. ICBP dia berhasil tembus dari PBH-nya di 9.000 dan dia sudah berada di atas 9.225. Nah, bagi teman-teman yang belum punya barang, boleh gunakan range buy 9.000 sampai 9.225 dengan target kenaikan selanjutnya menuju ke 40 hari rata-rata tertinggi, yaitu di harga 10.250. Langsung gunakan 1 tick atau 2 tick di bawah harga 9.000 sebagai batasan untuk cut loss. Nah, bagi teman-teman yang mau jauh lebih aman cut loss-nya, boleh saja gunakan ada 2 gray line tersebut di situ, di 9179 atau di 9065. Itu preferensi teman-teman. Mau cut loss saat 1 tick 2 tick di bawah 9.000 atau mau cut loss 1 tick 2 tick di bawah gray line-nya. Itu kembali ke teman-teman. Kalau saya lebih bagus saat dia tembus dulu PBH-nya di 9.000 atau sekarang jadi support. Jadi ketika dia gagal bertahan, teman-teman baru boleh cut loss di titik tersebut. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham HMSP. Saham HMSP ini ditutup di harga 1660, di mana 1 tick berada di bawah white line-nya. Closing yang tidak bagus ya sebenarnya, dan berpeluang untuk terus melanjutkan penurunan menuju ke PBL-nya di 1600. Sebelum menuju 1600, di situ ada gray line-nya di 1633. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya barang, boleh saja cut loss saat dia turun dulu di bawah PBL ya, 1600. Kalau dia turun di bawah 1600, teman-teman boleh cut loss. Tetapi bagi teman-teman yang belum punya barang, saya rekomendasikan tunggu dia naik kembali di atas 1665. Ketika dia naik di atas 1665, teman-teman boleh beli, tapi langsung gunakan 1-2 tick di bawah 1665 sebagai area cut loss dengan target kenaikan terdekat menuju ke 1700, yang mana itu adalah gold line-nya, dan target akhir kita menuju ke PBH-nya di 1860. Dan review saham terakhir di part yang ke-34 ini adalah saham Adaro. Saham Adaro hari ini ditutup di 1360 dan dia naik 33,99% ya. Dan ini sepertinya ada error chart ya. Harusnya kurang lebih dia masih berada di sekitaran area 1010. Tapi dia di chart ini ada salah generate, jadinya dia error, sehingga saya mohon maaf untuk Adaro tidak bisa saya ulas. Tetapi kalau misalkan benar dia closing di 1010 atau di 1015, maka itu sudah mepet sekali dengan PBL-nya, sehingga teman-teman bisa pertimbangkan cut loss jika dia turun di bawah PBL tersebut. Oke, sekian review saham part yang ke-34 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di Stockbit maupun di Instagram.
Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini biar bisa terus update informasi-informasi yang terbaik bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa dan semoga membantu.